ribut paling terlama itu ada sekitar 40 menit sampai sejam. Itu yang masuk berita yang kita oyak-oyak karya guna. Satu patas lawan satu orang. Gua ngetes sama yang samurai panjang itu di depan polisi, tangtung. Kalau Poncol pengalaman gua paling unik yaitu 30 PKI. Terus kemudian lu bisa tahu lu viral itu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Dulu Mesir karena malu mungkin ya. Iya. Dia nyerang KR, tapi basis 905-nya. Nyerang, bener-bener nyerang. Nyerang. Karena dia tahu basis 905 nongkrongnya ditugas, diserang. Ampar-amparan tuh. Buset. Ya kan? Terus ada videonya sih masih ada tuh. Edut mana Edut. Nah, satu kampung di tempat rumah gua yang ada yang gua yang ngasih SMP nontonin semua. Nih orangnya nih aja nih, udah tebel karena itu. Lucu banget. Gua lagi apa nongkrong, Bang Edut gitu. Dicariin nih. Lucu. Nah, bisa gue bilang kan lu kan sempat viral tuh di era itu tuh. Perasaan lu gimana? Deg-degan, was-was apa seneng? Heran malah gua nggak ada pikiran apa-apa. Ngapain gua dicariin gitu. Oh mungkin karena kemarin kali gitu kan, karena gue nyamperin sekolah mereka jebol gitu. Itu padahal hasrat gue tuh pengen banget ngetos gitu. Pengen banget ya? Pengen banget, itu gara-gara gurunya aja itu. Emang waktu di era itu nama Mesir kenceng juga, nama beredar begitu di telinga lu tuh kedengeran? Mesir juga pernah ribut sama kita di Klender. Setelah apa sesudah ya? Lupa gua. Setelah kita serang, dia gabungan sama STM-TD. Tridharma. Wih, di Bogor nih. Robot juga kan. Iya benar. Hitam-hitam banget lagi. Buset, kelang-kelang kayak apaan itu? Batu bara. Kita gabungan sama Malaka 23. Sedangkan KR kan STM Pangeran Gear ya kan. Ya modal gear doang lah paling minimal. Seluruh 1-2 orang yang bawa. Kalau Malaka udah pasti biarnya banyak. Tetap aja kita kalah waktu itu. Kalah. Karena satu pertumpahan darah waktu itu. Masa sih? Temen gua anak 9A habis dibacokin di sini. Astagfirullah. Sama anak TD. Sama anak TD itu. Anak Mesir bantalin dari belakang. Aduh, ya Allah. Lu ada di kejadian itu? Ada di depan mata dan gua mau nolong juga bingung. Satu mau nolong pelin-pelan. Kedua udah ditolong udah sekarat, gua cuman bawa kawan-kawan yang kena ini ke bawah aja, langsung ke rumah sakit. Dia jatuh kali ya temen lo, apa emang ngetos posisinya itu? Posisinya dia dibacokin cuma diem begini. Iya. Dan disangkanya kita bantuin, tapi emang sebenarnya kita udah ngeper juga. TD mukanya serem-serem terus. BR-nya ampar-amparan gitu. Kejadian di atas layang Klender. Di atas layang Klender. Nah lo, itu paling parah sih depan mata gua. Temen sendiri bacokin. Ya Allah Rabbi. Gitu. Cuman apa daya ya, udah nggak bisa ada nolong juga kan. Berapa jahitan gua lupa itu. Pokoknya banyak dah. Itu efek dia kesel gara-gara lu kandang ini tuh sambungan ke situ. Bisa jadi ya. Aduh, ya ampun. Anjir ya. Tapi buat semua pihak yang tadi udah disebutin, mohon maaf sekali lagi tuh ya. Tapi kabarnya temen lu gimana? Sekarang masih ada gimana? Yang masih ada sehat ya? Alhamdulillah. Dan emang gue akuin mereka kompak. Jadi dia turun dari metro, kita naik dari bawah ke atas layang. Mereka udah baris. Kayak jeng. Waduh. Tinggal ada instrumen baris. Jadi ya kita udah siap, cuman mereka masih santai. Waduh. Jadi kayak ada mungkin strategi anak Bogor mungkin ya, yang gue lihat di video-video YouTube Bogor emang begitu sih. Jalan dulu gitu ya. Mungkin itu strategi anak TD kali ya. Cet, muka-mukanya kok asing banget, seragamnya asing banget gitu kan. Baunya beda apa kagak? Bau ini ya, Bogor. Nah kali bau pandan kalau Bogor mah kesonoan kan. Terus gue lihat, wah, langsung
Duder, wah. Waduh. Parah itu parah. Ngeri. Berarti draw dah tuh ya, bisa dibilang kayak darah bayar darah. Tapi dari pihak mereka nggak ada korban. Harusnya sih ada ya. Ada colongan itu dari anak Malaka, dia ada naik motor. Ada yang naik motor dari lawan arah, disabot dia kabur. Ya ampun. Ngeles. Set. Anjir. Punya ilmu ngeles. Keren banget. Zaman itu udah ada The Matrix, berarti udah viral. Temen gue udah bawa colongan, naik motor ngeles. Tapi tetap udah paham ya. Oke. Mungkin emang gitu kali anak Bogor ya. Bener. Nah, Bre, itu kalau dari Malaka di era lu siapa yang ngebawa waktu itu yang lu kenal? Kopet itu. Dia kelas 2 udah bawa anak. Tapi sekali lagi buat almarhum Kopet, mari kita doakan sama-sama Iya. tuh ya. Mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya di sisinya tuh. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi nih ke tengah-tengah nih. Kita balik deh ke kandang deh. Jangan di timur mulu, terkelang. Kalau dengan Poncol, bagaimana Poncol di era lo nih? Hubungannya harmonis apa kagak, brother? Kalau Poncol pengalaman gue paling unik yaitu 30 PKI. 30 September SPKI. ya. Aduh. Ulang tahun dia dong. Ulang tahun dia. Nah. Itu ribut paling terlama itu. Serius? Ada sekitar 40 menit sampai sejam. Ribut paling terlama di depan sekolah STM Negeri 34. SMK Negeri. Depan sekolah lu? Depan sekolah Kenari, Mas. Buset. Paling terlama itu 30 SPK. Dia satu patas penuh dengan bober banyak dan kita cuman bawa ya apa sih kayu, gear lah. Paling banyak gear sih kita gua akuin. Dan itu videonya masih ada gitu. Masih ada? Masih ada di apa sih dulu berita apa sih? Di apa? Liputan 6 apa sih? Liputan 6 sama RCTI apa? Oh, sempat viral juga waktu itu. Terus kan namanya juga sekolah Jakarta betul. Pusat. Oh, iya. Masuk berita mulu. Bahkan kalau masuk berita pulang-pulang udah ditanya, "Lu ribut nggak tadi?" Lu. Ikut tawuran nggak sama orang tua, tanya kayak gitu. Padahal sebenarnya ya ada gitu. Kita bilang kagak mah udah pulang. Karena kan gue sekolah kan dari rumah ini bang, gue naik motor dari rumah, bilangnya gue naik motor ke sekolah. Padahal gue naik motor, dari rumah naik motor gue titipin ke stasiun. Iya, oh begitu Selama rupanya. 3 tahun orang tua gue nggak tahu. Oh, ini begini nih, ternyata nih buset dah, teganian kau aja. Dia tahu karena waktu itu gue kebacok. Pas di titik ini nih. Ya yang di sini. Oh, yang kecil itu tadi ya. Ya. Gede sih ini yang sama anak mana? Anak BM. Nah, kalau misalkan sama anak Israel ada di sini nih. Waktu itu gua satu patas. Pernah kena juga. Sama anak Israel. Sama yang Poncol dulu tuh Oh, belum sama kelar anak tadi Poncol. tuh. Buset dah. Iya, Poncol belum kelar itu. Poncol kapal Israel ya. Hmm. Poncol SPKI. 30 September tuh ya. 30 September. Udah pasti itu sekolah yang diincer ya sekolah kita. Karena lu pinggir jalan. Pinggir sih. jalan. Benar. Tapi yang seru, yang lucunya harusnya dia turun di depan sekolah gua. Harusnya. Cuman dia ngelewatin dikit baru turun. Mungkin itu ajarannya anak Israel kali Iya, ya. benar. Udah tahu sikon. Kalau dia berhenti di depan sekolah, wah gentar ya kan. Karena satu, guru dukung. Guru support. Gue paling seneng sekolah di Kerte guru dukung. Anjir, masa sih? Aduh. Siapa itu guru yang paling banget support banget teman-teman dari ini? Yang pasti guru agama. Guru agama anjir. Takbir anjir. Pak Toto. Terus guru olahraga gitu. Sebenarnya hampir semua sih dukung karena buat keselamatan nama sekolah. Murid-murid juga. dia bener. Kalau kepala sekolahnya ya antara dukung nggak juga sih. Kalau dia terdesak mau diapain? Dia Jadi- mah 50-50 ya. Jadi ceritanya abang kelas 3 udah ribut tuh depan duluan. Jedar, lama banget. Tang, gue ngeliat depan mata kepala gue sendiri. CR. Apa sih? Samurai panjang banget. Dari pihak mereka nih bawa. Anjir. Gue nggak ngerti itu cara bawanya gimana ya. Panjang. Letoy apakah nggak apa kaku? Kaku. Anjir. Begini dia megangnya gitu kayak Jepang ya nggak sih? Wih, ngeri banget. Samurai Jepang. Iya. Dan mereka ribut ditontonin polisi. Kita ribut ditonton polisi ngeliatin aja. Selama 40 menit itu? Iya. Anjir. Gitu. Terus udah maju mundur tuh kan sama SPKI. Gue masih inget banget itu Pak Toto. Gue dipanggilnya Lae kan. Le. Undang pantat gua.
juar gitu. Sono serang, ngapain diem aja lu Le? Gitu. Serius Pak? Iya serang lah, masa sekolah kita diserang? Oh oke. Dia nggak tahu kalau dalam gua ada BR gitu. Gua keluarin gear gua, wesum. Wah, lu bawa gear lu ya. Kurang asam banget aja. Dia nyuruh ya gua keluarin Iya, ya. bener, Gua bener. semangat. Gua ngetes sama yang samurai panjang itu di depan polisi, tang tung. Itu paling enak, ribut paling enak tuh buat gua gitu kan. Tang tung. Wah, dia ketir karena anak kelas 1 KR-nya ikut lari juga. Mati. Jatuh dia di trotoar. CR-nya dibuang ke taman. Terus tasnya diambil sama anak-anak. Dicariin tuh banda-banda yang bagus gitu. Ya kan? Kalau enggak mati tuh. Aduh. Ya kan? Dari teman-teman lu nih, dari anak kelas 1. Polisi udah mulai sepi ya, baru udah jeder, udah kita pulang. Mundur ke arah sekolah. Balik masih mundur teratur ya. Mundur teratur. Dan anak Poncol masih, gua nggak ngerti polisi kenapa nggak ada yang nangkep kita gitu. Iya. Mungkin karena Lu di posisi di kandang lu. enggak sih, gini bang, 30 SPK itu hari besarnya anak STM tawuran. Mungkin itu kali. Maksudnya? Iya, ya kan? Iya, bisa Paham jadi. nggak? Iya. Maka polisi nggak mau ambil ribut, nggak mau ribet pusing, ya, iya. Udah biarin lu dah. Diliatin. Gua kasih waktu injury time 1 jam ya. Anjir. Aduh, keren banget. Dan gue mikir gini ya, Poncol kan udah nggak ada ya, Iya. tapi ngapa dia ikut tawuran gitu? Dia teriak, Dia Poncol 66 nih, terus udah, woi Israel 134 nih, ada yang teriak kapal Blok M nih, gitu Buset, kompak iya. mereka ya kan, woi 30 SPK ibu gitu, Anjir. Ngeri banget ya. seru banget itu, Buset dah. terlama. Alumni juga tahu tuh itu ribut paling terlama itu. Ya emang kalau ngomongin ultah dari sekolah masing-masing ya punya euforia masing-masing ya. Kalau 6 KR sendiri tanggal berapa sih ultahnya? Alumni bikinnya tanggal 20 April 1975. 20 April 1975. 1975. Tapi yang aslinya nih 1979. 1979. Iya. Nah, lo. Gak tahu itu 1975 itu dibikin sama alumni karena apa gue juga lupa waktu itu. Jadi ya kita ambil titik tengahnya di 20 April. 20 April. Itu udah pasti tuh anak-anak lu jalan tuh. Pasti 20 April sekolah lain juga udah hafal. Wih, ada kengerian apa di ulang tahun 6 KR sendiri yang pernah lu alamin waktu itu? Yang paling sering ya ribut sama kampung. Ribut kajet, kaget sama kampung. Kajet, kaget, Sama kampung Berlan. Kampung Berlan. Iya. Buset. Dan di situ gue juga nikmatin sih gitu nonton di situ. Cuman ya karena kita setiap hari makanannya mereka ya biasa aja. Oh, gitu. karena itu mah perlintasan lu ya. Perlintasan di Bener-bener. udah makanan setiap hari. Udah makan sama hari Aduh. Tapi kalau misalkan yang ngalong-ngalong gitu kan ulang tahun, kita suka ke timur ulang tahun. Suka nggak nemu, pada nggak mau nerima kali, nggak pada mau nyambut. Ngeri kali Bener. ya. Kita albes nih ke Melayu, ke Bekasi, Pondokopi, terus ke Pulau Gadung, ke Otista, terus ke paling jauh kemana ya? Ya itulah sini nih Bekasi, Pulau Gadung. Ke Bekasi ya, ada dah. Ke pusat paling ke Senen waktu itu. Coba ini orang Fransiskus, nggak ada yang nyambut. Nggak ada yang nyambut juga Iya. mereka. Tapi mereka Israel di era lu masih pakaian bebas apa udah berseragam sih? Ini kan waktu itu kan sempat jadi 50-50. perbincangan nih ya. 50-50. Nah. Antara mereka kan karena mereka udah ditatar dalam arti kalau lu sekolah mau aman pakai baju bebas Israel gitu. Doktrinnya seperti itu. Iya, kalau mau selamat. Tapi kalau lu punya nyali besar nggak apa-apa pakai seragam. Tapi lu tanggung sendiri. Gitu. Jadi yang gue dapet sih Israel kebanyakan baju bebas. Baju bebas semua. Kecuali kalau emang dia emang niat ribut, tawuran, dia udah pasti pakai seragam. Oh? Kalau niat ribut pakai seragam. Pakai seragam. Oh, aduh. Uniknya dia mereka di situ. Tapi kalau misalkan dia nggak niat ribut, dia pakai baju bebas. Dia pakai baju bebas. Iya. Nah. Lihat aja di YouTube-nya itu yang kalau kayak ribut sama Israel dia memang seragam. Memang berseragam. Putih, abu-abu. Putih abu-abu tuh. Kalau yang pakai jaket itu udah pasti Apa? orang gilanya sih. Bukan Orang alumninya. Alumni sering ikut nggak sih kalau Israel sendiri? ngeliatin dari belakang.
Tapi Dari- suka ada. Kalau udah kepepet dia pasti turun sih. Turun. Nah, lo. Bener apa enggak nanti dikomentarin aja juga tuh buat Bener teman-teman bener. Israel. Komentarnya. Iya. Tapi yang udah sih banyak kan ngeliatin ya dari jembatan, ketawa aja gitu. Kalau dari pihak lu sendiri 6KR alumni 432-nya gimana? Alumni 432-nya lebih ke apa sih namanya itu? Kalau kita nasihatin apa sih namanya? Motivasi. Motivator aja. Motivator. Lebih ke persaudaraan gitu. Biar lebih solid ya di Ya. jalur ya. Oke. Nah, brotherku. Ini juga tadi kan lu bilang lu pernah punya tanda nih, kado istimewa dari dari Israel tuh. Itu bener lu pernah kena juga sama anak Israel. Iya, Bang. Di bagian mana? Sini kirim. Agak besar apa kecil lukanya? Kecil sih. Titik nih. Titik. Ya ampun. Titik. Cuman punya cerita asli. Punya cerita unik. Unik. Emang bagaimana ceritanya? Coba nih teman-teman kali pengen nyengir denger cerita lu lagi nih, kocak-kocak nih anjir. Cerita uniknya, gue ketinggalan basis. Asli gue ketinggalan basis dan emang gue klop juga kan sama anak 905. Kadang kalau misalkan gue ketinggalan basis atau gue emang mau pulang sendiri, gue bareng sama anak 905 gitu. Terus 905 juga salah satu basis yang kompak buat gue gitu. Jadi gue suka gitu kan. Gue nongkrong lah sama anak 905 di depan Kenari sendiri. Anak 905 datang dan ternyata ada anak 12 Pluit juga datang. 12 Pluit? Mm-mm. Nah lo. Biasa mereka featuring 905. Iya betul. 6KR 905 sama 12 Pluit gitu kan. Oke, ya betul nih. Nyambung nih ketemu nih. Pernah ada hubungan kedekatan ya. Betul. Tiba-tiba atas miring. Waduh, miring. Kok ada bendera Gerindra dalam hati gue gitu. Bendera Gerindra satu. Gerindra apa Gerindra ya? Gerindra. Iya, sama Golkar. Buset. Rombongan partai apaan tuh? Iya lagi mau miring. Loh, kok ada celana abu-abu gitu? Kok ada celana pendek? Dia ngumpet totonya pala dia, jadi kan ada patas, palanya nongol. Hitam semua palanya kan. Wah, lu. Orang-orang timur. Iya kan? Wah, pas itu gua nggak tahu bener-bener itu gua udah lemes banget, Bang. Lemes banget ngelihat muka-muka mereka kan. Digertak kan. Israel 134 gitu kan. Dikeluarin dari, ternyata dalam bendera Golkar dan Gerindra itu ada celurit. Buset. Dan mereka dengan PD-nya di dalam patas bawa celurit cuman dilintingin bendera doang. Gitu, dikeluarin seret. Nah, itu kelebihan dan keuntungannya gua waktu itu, gua pakai jaket bomber. Tahu jaket bomber kan? Jaket yang tebel. Ya, tebel. Berapa senti nggak tahu tuh, gua masih inget tebel banget. Iya. Jadi tuh intinya jaket gua tebel banget, ya kan, gua pakai gini, terus gua pakai topi gitu kan. Wah, udah pas turun anak basis 905-nya sama 12 Pluitnya udah agak arah pulang duluan, arah ke sekolah duluan. Gue sendiri di Kenari. Satu patas lawan satu orang kan. Sendiri gue, Bang. Turun semua. Wah, panik kan gue. Oh, udah, mau nggak mau ya dengan iman gue berdoa kan. Dengan iman gue berdoa, gue keluarin gear gue ngetos, tang, gue balik badan, gue udah kena bacok. Terus gitu kan. Anak 905-nya bantuin. Wah, disangkanya rame kali, belum pada pulang. Ternyata emang udah sepi. Kalau misalkan dia tahu udah sepi, mungkin gue udah mati sih. Tapi karena disangkanya masih ada orang, wih masih rame. Terus kedua, pas gua mau kena bacok 2 kali, ngelilit gear gua, Bang. Di celuritnya dia. Jatuh lah, tang gitu. Dilihat ibu-ibu di samping halte. Udah jangan berantem. Yang satu lagi temennya udah kabur. Wah, wapak. Gua disangkanya wapak karena gua disabet. Gak kenapa-napa, padahal emang ini gua tebel ya kan. Dan singkat cerita, emang itu celuritnya tajam banget, Bang. Tajam. Ini gua jaket gua robek, srek. Lu kan srek. Kalau mau itu gua nggak pakai jaket, mungkin gua ada berapa jahitan gitu ya kan. Pulang dari situ gua mau pingsan. Pulang dari Uniknya di situ. Kalau almarhum Gigai bilang ada racunnya. Ya ampun. Gitu. Di celuritnya? Iya. Buset.
Karena apaan tuh ya? dia nggak ini ya, karena dia kan nggak masukin dalam tas. Hmm. Dia mungkin dilipet-lipet pakai apa namanya tuh Bendera bendera, tadi. karena udah dikasih racun kali ya gitu. Itu ya gua kan setahu gua dari pengalaman susu yang di atas kayak gitu kan. Dan emang gua mau pingsan jujur. Ya gua bilang ya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa. Kasih kopi ya kan set. Dulu kan di samping sekolah gua di Nomker itu masih lahan kosong, ada warung. Gue geletakan di situ. Ya ampun. Lukanya kecil, tapi gue mau pingsan. Artinya darah mah nggak banyak kan? Darah banyak. Darah banyak. Ini dalam sih, Bang. Oh, Dalam. Oke. Biar kata setitik artinya bisa ada racunnya. Wih. Dan gue juga ke klinik sih. Pas Hmm. ke klinik emang ada racunnya. Katanya bener. Gue percaya pas di situ. Buset. Keracunan, kamu keracunan karena gue udah biru. Ya ampun. Buset dah, weh. Temen-temen, kamu tega sekali sih, robot aku diracunin aja. Kalau mau dipakai cyanida ya kopinya aja. Jangan lewat BR dong. Aduh. Nyokap gue udah tahu pas di situ. Tahu bahwa anaknya Sekolah nitip motor. ketahuan, kebongkar. Oh, nyokap datang ke klinik ya. Nemenin ke klinik. Oh, nemenin ke klinik. Lah berarti lu sempat pulang dulu dong. Kan udah malamnya itu, jam 8. Hmm. Gue udah biru-biru badan gue. Buset. Udah pada biru. Astaga. Ya ampun. Itu kejadian. Meriang. Itu kejadiannya ultah mereka apa event apa sih? Apa memang Pulang lagi sekolah biasa. spontan aja biasa ya? Dan kayaknya emang mereka ada niat. Kan gue bilang kalau memang ada niat ada putih abu-abunya. Sama ada, mohon maaf nih ya, gembel-gembel. Gembel-gembel. Pakai sendal jepit tapi bawa barang gitu. Wajib pakai sendal jepit, tatoan aja ngeri banget tuh. Kang copet kayaknya. Kopi dikebelakangin ya kan. Loh. Orang-orang timur, orang negro gimana sih? Serem-serem banget. Itu juga gue kalau nggak berdoa dalam hati mungkin gue udah stuck gitu ya kan. Oke. Nih brother nih. Ini kalau ngomongin antara Israel dan lu pribadi nih, kalau lu kan dari Medan nih, Iya. ras Batak dong, kan punya suara, power kan kenceng juga tuh. Kalau ngadu teriak-teriakan bagaimana kalau di jalur itu? Paling hobi gue teriak-teriakan. Di kereta, di patas, seneng aja teriak-teriakan gitu. Iya. Kayak ada semangat buat sekolah. Oh iya bener, lebih menyala ya, lebih menyala. Bravo, anjir. Akhirnya orang tua lu berpesan apa pada saat ngeliat anaknya? Ternyata begini kelakuan anak gua nih, ngomong apa? Nyokap? Sebenarnya mereka ya cuman ini doang, diem aja. Karena emang udah tahu gue pribadi gue keras orangnya. Gitu. Dari orang tua sendiri emang gue ditatar untuk hidup keras karena kan gue orang Medan. Betul. Walaupun gue lahir di Jakarta, gue harus punya jiwa rantau. Nah, Walaupun gue di Jakarta, kalau misalkan gue lahir dari Medan, gue ke Jakarta udah rantau jatuhnya. iya betul. Emang ditanamin gitu sama keluarga lu ya. Ngeri banget tuh ya, terbukti tuh makanya tuh. Kalau ras-ras Medan buset di mana aja, hidup dah pokoknya doang. Kacir, seru banget nih, apa keren banget ya pokoknya. Anjir. Nah Bang Edot, di event lulusan lu, itu budaya long march jalan dari depan sekolah ke kampung Melayu masih ada apa kagak tuh? Masih berlaku. Justru yang paling uniknya dulu kita albes naik patos penuh kan, nyekar bahasanya nyekar ya, karena waktu itu ada Cus 40 anak Cus 40 yang meninggal. Innalillahi. Lawan Karya Guna Kajet itu kan. Kita nyekar. Gue nggak habis pikir, gue di atas, gue kelas 3 sendirian. Lah, Ada fotonya itu di Facebook, di media gitu. Gue sampai gue diomelin sama abang kelas gue, alumni, lu ngapain kelas 3 di atas sendiri? gue masih mau eksis Bang, lu bilang dong, gue masih mau eksis Bang. Enggak, kayak seru aja gitu Iya, kan. bener. Udah gue udah kelas 3. Ini terakhir mungkin nih, ini momen-momen paling bagus nih terakhir gue selama gue kelas 3. Ya gue maulah di atas sekali-sekali, yang lainnya pada naik motor ya kan, ngiringin. Sisanya kelas 1 kelas 2 di atas tuh. Terus gue merunguh, iya. Gue udah di atas gitu kan. Ini lulusan lo apa tabur bunga tadi? Tabur bunga nyekar gitu. Nah, yang itu yang masuk berita yang kita oyak-oyak Karya Guna. Weh, serius? Iya. Buset, kaget lu. Kaget. Oyak-oyak Karya Guna itu yang masuk berita juga itu kan. Anjir. Ya orang kita satu patos sama motor rame ya kan. Karya Guna ngedekem di dalam sekolah, nggak ada yang berani keluar. Anjir. Security-nya aja kabur. Masuk ke dalam. Wah, langsung dikandangin Karya Guna.
Ya orang dendam. Iya, Ibaratnya kita ribut, bacok-bacokan, luka dijat, hal biasa ini kan Iya. nyawa. Nah, benar-benar. Udah dikandangin gitu. Itu di era lu, Iya. ada seangkatan apa adik-adikan apa abang kelas? Apanya tuh? Yang meninggal almarhum itu? Kelas 1. Mungkin dia belum tahu medan kali ya. Sebenarnya sih kecelakaan sih. Jatuh dari patas kena trotoar, pecah palanya. Bukan, tapi emang posisi bentroknya mana kayak itu? Posisinya musuh dari depan, standby. Aduh, karena panik atau gimana mungkin? Dan karena emang rame, abang kelas juga yang enggak abang kelas ya, emang gue udah kelas 3 situ, emang ribut juga di situ, udah ngetos. Kita nggak tahu sebenarnya mereka adik kelas ini udah meninggal ternyata di belakang. Udah taunya pas kita udah selesai ribut. Tapi lu ada di kejadian itu? Ada. Lu kayak di setiap kejadian ada mulu ya, buset dah. Emang lu kayak cocok jadi guru BK lu. Anjir, di mana-mana selalu ada, keren banget anjir. Siapa almarhum siapa itu namanya? Masih ingat nggak lo? Kuku. Ya ampun. 40. Tapi dari pihak BK akhirnya bagaimana? Ada misi balas dendam itu terkabul apa enggak pada saat lu ngandangin itu? Apa KG tadi tuh? Nggak ada suara. Wih, Ngedektem. vakum. Ngumpet. Ngumpet bener asli. Asli, ini nggak bohong, ini ngumpet. Nggak kelihatan. Jadi kita pulang sekolah tuh tenang aja. Biasanya mereka di depan udah standby karena kasus itu. Sama si Palurah juga begitu tuh. Nggak keluar juga. Lah, tapi kan kalau kita runut nih dari kejadian almarhum Kuku, dia kan bukan karena pas tawuran, memang kecelakaan. Pengen tawuran. Kecelakaan pengen tawuran. Iya. Tapi kok lu malah dendamnya sama anak KG itu sih? Ya posisi kan emang karena Musuhnya dia waktu itu kampungannya dia, areanya dia. Itu kan arenanya mereka. Kalau misalkan bukan karena arena mereka, terus kita juga posisinya aji mumpung lewat ya kan, seru juga. Iya. Gitu. Kacau buset dah. Ini emang Bang Endut banyak banget ceritanya nih yang seru, tegang dan pastinya meriah banget ya, anjir. Keren bener. Ini yang sekarang nih brother, ini monggo deh, kejadian-kejadian lu tadi tuh dipesenin buat adik-adik agar nggak ditiru nih. Dan baiknya generasi sekarang tuh melakukan hal apa? Monggo deh brother, lu sampein buat generasi sekarang, khusus buat adik-adik dari 6KR sendiri. Iya, kalau pesan gua sih 6KR sekarang udah maju ya bang. Iya betul. Sekarang udah ada multimedia dan isinya banyak perempuan ya. Widih, apa kalau dulu batangan semua. boatin. Ceweknya cuma satu gitu, jadi perbanyak ini sih kreativitas gitu Iya. kan. Bukan untuk hanya cari sensasi gitu kan. Boleh sih masa muda dilakukan dengan hal-hal yang negatif, tapi itu ada waktunya. Mungkin waktunya yang dulu, kalau waktunya yang sekarang adalah Ya udah enggak ya. udah enggak gitu. Masa-masa dimana kita berpacu untuk meningkatkan kreativitas. Bener tuh, yang sekarang tuh ya. Ya buat gua minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, Betul ada banget. salah-salah Cerita. gitu kan. Apa yang gue sampaikan semua Real. ya, ditambahin nggak dikurangin gitu kan. Semuanya real, dan gue minta maaf buat ya temen-temen rival atau yang nggak sengaja sama-sama saling melukai. Betul. Ya, minta maaf gitu kan. Bener. Ya, semoga kita panjang umur dan sehat selalu. Amin. Ya itulah, karena sebuah konsekuensi pilihan hidup untuk menempuh jalur terjauh nih anjir. Dari Bekasi sampai ke pusat ke-6 Keramat Raya. Jadi buat teman-teman setia CJ Channel, kurang lebih dan rasanya seperti itu aja kali Bang Edot ya. Betul bang. Bener, karena memang luar biasa banget nih Bang Edot. Sekali lagi gue terima kasih banyak. Lu udah mau sudi mampir di channel CJ Channel nih ya. Mudah-mudahan penonton terhibur. Dan akhir kata, gue atas nama pribadi Waki Sajalah beserta seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo! Bravo.